Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranti Afrianti dari kelas M5B dengan NIM 22051029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang remedial jawaban ujian tengah semester sistem operasi lanjut. Di sini ada saya sendiri. Selanjutnya ada pembahasan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, fungsi kernel dengan GNU pada Linux. Yang kedua, perbedaan kernel dengan GNU pada Linux. Yang ketiga, definisi dari properti file, permission file, dan link file. Yang keempat, definisi cell bus dan contoh sel bus perhitungan matematika. Dan yang kelima yaitu menguraikan struktur terminal, membuat, memindahkan, menggandakan, mengkompres, mengunkompres, dan menghapus direktori. Di sini kita masuk ke pokok pembahasan pertama yaitu fungsi kernel dengan GNU pada Linux. Di sini yang pertama ada fungsi kernel yaitu manajemen memori adalah kernel dengan mengalokasikan dan melepaskan memori untuk aplikasi, memastikan berjalan tanpa saling mengganggu. Yang kedua, manajemen input atau output. Kernel mengelola operasi input atau output, memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi. Yang ketiga, manajemen sistem file, yaitu kernel mengatur sistem file dan hak akses, memfasilitasi pengelolaan data. Yang keempat, ada multiplexing, yaitu kernel mengontrol akses sumber daya perangkat keras dan berbagai program secara bergantian. Yang kelima, abstraksi perangkat keras, yaitu kernel menyediakan lapisan yang menyederhanakan interaksi perangkat lunak dengan perangkat keras. Terus yang kedua, yaitu fungsi GNU, alat dasar, yaitu GNU menyediakan alat penting seperti GLIPS, GCC, dan utilitas dasar atau CP, MV, dan LS untuk mendukung sistem operasi. Yang kedua, interaksi pengguna. GNU menawarkan sel dan GUI seperti GNOME dan KDE untuk memudahkan berinteraksi. Yang ketiga, kebebasan perangkat lunak, yaitu lisensi GNU GPL memastikan perangkat lunak bebas digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan. Yang keempat, ada kompatibilitas, yaitu komponen GNU kompatibilitas dengan Unix memungkinkan penggunaan banyak aplikasi Unix. Yang kelima, ada pengembangan aktif, yaitu proyek GNU yang terus berkembang dengan dukungan komunitas global. Selanjutnya, perbedaan kernel dengan GNU pada Linux. Kernel adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel berfungsi sebagai jantung dari banyak distribusi sistem operasi yang sering disebut dengan Linux. Selanjutnya ada GNU. GNU adalah proyek yang dimulai oleh Richard Stallman pada tahun 1983 dengan tujuan untuk menciptakan sistem operasi bebas yang sepenuhnya terdiri dari perangkat lunak bebas. Di sini ada definisi dari properties file, permission file, dan link file. Properties file adalah informasi yang menjelaskan karakteristik file seperti nama, tipe, ukuran, tanggal dibuat, dan akses terakhir. Selanjutnya ada permission file adalah pengaturan yang menentukan siapa yang dapat mengakses atau memodifikasi file. Di sini ada 3 jenis izin utama. Yang pertama untuk membaca atau membuka filenya, yang kedua untuk mengubah atau menulis ulang filenya, yang ketiga itu untuk izin menjalankan file sebagai program. Dan yang terakhir ada link file adalah referensi atau pointer ke lokasi asli file dalam sistem berkas. Ada juga jenis link utama yaitu ada hard link, yaitu referensi langsung ke inode file, memungkinkan beberapa nama merujuk ke data yang sama. Terus yang kedua ada symbolic link atau symlink, yaitu referensi yang menunjuk ke lokasi file atau direktur lain seperti shortcut di Windows. Di sini ada definisi sel dan contoh selnya dengan perhitungan matematika. Sel bus adalah
salah satu sel yang paling banyak digunakan dalam sistem operasi berbasis Unix dan Linux. Program ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna dan sistem operasi, khususnya kernel. Di sini ada contohnya. Contohnya ini untuk eh, mencari volume kubus. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menghitung volume kubus di Linux Ubuntu. Yang pertama kita akan membuat filenya dulu dengan perintah nano. Nano kemudian nama file yang akan dibuat. Yaitu saya akan membuat kubus volume kubus.sh. Oke. Masuk ke halaman baru. Di sini kita diminta untuk memasukkan rumus volume kubus. Eko masukkan bidang siklus. Sisi. Kemudian volume sisi 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 Eko volume kubus dengan sisi adalah volume. Ya, di sini kita akan keluar dari ini. Setelah selesai kita akan keluar dari tampilan ini dengan Ctrl X. Kemudian ya, selanjutnya kita akan eh, memberi akses kepada file volumekubus.sh dengan perintah chmod tanda plus tanda kali nama filenya volumekubus.sh. Kemudian kubus.sh. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan panjang sisi kubusnya. Saya akan membuat panjangnya itu 7. Nah, di sini tertera hasilnya rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Jadi, panjangnya itu 7. Jadi, 7 kali 7 kali 7 yaitu hasilnya 343. Jadi, volume kubusnya yaitu 343. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menguraikan skrip terminal dengan membuat, memindahkan, menggandakan, mengkompres, mengunkompres, dan menghapus direktori. Di sini udah ada skripnya, udah ada perintahnya itu kalau membuat direktori dengan menggunakan mkdir. Kalau memindahkan menggunakan mv, menggandakan menggunakan cp, script untuk mengkompres menggunakan zip, mengunkompres unzip, dan menghapus dengan itu menggunakan script rm. Saya akan langsung mempraktekannya di Linux. Pertama kita diminta untuk membuat direktori itu dengan perintah mkd. Kita akan membuat nama direktorinya format. Selanjutnya kita diminta untuk memindahkan direktori menggunakan mv. Kemudian format terus kita akan memasukkan nama folder yang akan menampung folder format. Kita menggunakan folder musik aja. Oke. Folder formatnya udah nggak ada. Kita masuk ke musik. Berhasil ya teman-teman.
Kemudian kita akan menggandakan juga. Jadi sebelumnya kita akan mengeluarkan dulu formatnya ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan menggandakan dia dengan perintah menggandakan cp ini, terus nama itunya format ke musik. Salah penulisan teman-teman. cp format ke musik. Oke. Kita akan membukanya musik. Oke. Pasti lihat teman-teman, bisa digandakan. Kemudian kita disuruh untuk mengkompres folder. Di sini dengan perintah, misalkan kita akan mengkompres folder format. Perintahnya yaitu zip format.zip format. Oke, hasil ya teman-teman. Folder formatnya udah dizipkan, kemudian kita mengunzipkan. Kalau mengunzipnya kita harus menghapus folder yang ini terlebih dahulu. Kita akan zipkan. Kita akan unzipkan folder formatnya dengan perintah unzip format.zip. Oke, berhasil teman-teman. Kemudian kita disuruh membuat menghapus direktori. Dan yang terakhir kita akan menghapus direktori itu dengan perintah rm terus file atau folder yang akan dihapus. Di sini saya akan menghapus folder zip formatnya yang ini, Oke, format.zip. Oke, hilang ya teman-teman. Oke, sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.